Ya, selamat datang sahabat MOSFET. Hari ini tes inverter pesanan Pak Pawi Motor untuk sistem perpindahan ATS-nya, tapi sebelumnya untuk baterainya ini menggunakan baterai yang BMS-nya sudah disetting non-constant voltage. Non-constant voltage itu baterainya tidak stabil di tegangan tertentu. Untuk baterai yang smart seperti ini, dia dilengkapi dengan power supply di dalam BMS-nya, boost converter untuk menaikkan tegangan total dari sel ke tegangan nominal yang telah disetting, misalkan 53, 54 atau 57. Dia akan stabil pada tegangan itu hingga baterainya habis. Itu difungsikan untuk power supply, biasanya di tower BTS untuk menggantikan power supply untuk tegangan-tegangan yang stabil. Dan baterai ini juga disediakan mode untuk fungsi untuk PLTS, untuk hybrid operation. Jadi ada dua, constant voltage dan hybrid operation. Nanti di BMS-nya disetting pada hybrid operation atau grid, biasanya tulisannya hybrid atau grid. Itu harus disetting pada BMS-nya untuk bisa menggunakan ATS pada inverter. Karena inverter dia mendeteksi tegangan baterai dari tegangan bawah 46 sampai dengan 53 misalkan. Dalam range itu ATS akan mendeteksi kapan dia disetting untuk berpindah ke inverter atau berpindah ke PLN. Jadi settingan BMS baterai harus disetting pada mode hybrid operation untuk menonaktifkan sistem boost converter yang ada di dalam baterai. Dan akan menjadi masalah jika baterai ini diparalel dengan baterai yang tidak bermode constant voltage. Jadi ini akan mengisi baterai yang tidak ada mode itu. Kemudian misalkan Huawei diparalel dengan Sacred Sun, Sacred Sun-nya akan diisi oleh ini, kemudian yang habis duluan yang mana, itu jadi nggak imbang. Jadi nggak bisa diparalel kalau mode constant voltage-nya diaktifkan. Jadi harus dinonaktifkan, itu harus inverter menggunakan mode hybrid operation. Sekarang kita simulasikan untuk perpindahannya. Ini outputnya dari PLN karena baterainya sudah low. Ini sudah disetting ke tegangan aktif ke inverter, dia di 50,9. Nah, dekat. Ini baterainya mulai naik karena ada pengisian dari panel surya. Nanti akan berpindah ke inverter. Inverter sekarang off, tegangan 220-nya tidak hidup. Nanti dia akan menyentuh titik ini, baru akan menyalakan trafonya dan akan switch ke inverter. Ya, udah mulai. Inverter aktif. Output inverter sekarang dibeban di handle inverter, outputnya tidak off, tetap hidup. Sekarang saya simulasikan baterainya habis, saya off-kan MPPT supaya baterai turun. Nah, dia langsung berpindah ke PLN karena baterainya langsung jatuh karena settingannya mepet. Dan saya hidupkan lagi untuk mengisi. Mulai mengisi, tegangan bar naik, MPPT mulai mengisi 700 watt. Oke, pada bar full, nah dia akan berpindah ke inverter. Oke, inverter hidup, ATS switch. Kan saya tunggu beberapa saat untuk baterainya mengisi, nanti cukup penuh. Nanti saya off-kan MPPT untuk melihat perpindahan ke PLN lagi.
Oke, saya off-kan MPPT, akan berpindah ke PLN. Nah, tegangan 50,5 udah harusnya berpindah. Nah, udah berpindah PLN, udah bypass. Ini pada mode standby on-nya off. Jadi inverter itu tidur selip. Output 220-nya tidak ada, dia hanya akan ada ketika mau dipindahkan. Jadi ini mode yang lebih hemat power, walaupun cuma standby 20 watt 15 watt. Sekarang kita, tapi tidak ada jeda pada output. Sekarang kita masuk untuk setting itu, untuk merubah standby on-nya menjadi on. Standby on dibuat on supaya dia tetap hidup, karena pada kondisi tertentu ketika PLN padam dia langsung bisa membackup. Kalau standby on-nya off, ketika PLN-nya sudah dipakai, sudah switch ke PLN, tiba-tiba padam kan kita harus menunggu delay. Nah, kalau standby on-nya di on, ketika ini sudah berpindah ke PLN, tiba-tiba PLN padam kan langsung membackup. Nah, itu fungsinya untuk standby on. Dan saya masukkan pengisian baterai. Tegangannya akan naik. Ini udah terlihat tegangan PLN udah ada, berarti dia udah standby hidup. Nanti tinggal menunggu barnya penuh, dia akan berpindah ke inverter. Oke, udah berpindah ke inverter. Sekarang simulasi lagi, MPPT saya off kan. Baterai turun, nanti akan berpindah ke PLN. Oke, udah berpindah ke PLN. Lalu PLN-nya saya matikan mendadak. Ini yang input PLN. Inverter sudah standby on. Matikan PLN. Ya, dia langsung membackup inverter. Outputnya tetap hidup. Ini harusnya pakai lampu karena lampunya belum ketemu, jadi pakai heater. Inverter membackup tanpa adanya jeda karena standby on-nya sudah di on kan. Itu fungsi menu standby on-nya. Oke, kita lanjutkan untuk pengujian daya yang lebih besar.